kesempatan Kiteri, di mana Esmeraldanya nggak akan ditempelin, cukup di poking-poking aja sama seorang Lunox, dan ini bakalan jadi lumayan sulit harusnya untuk seorang Esmeralda. Clearing wave bakal jadi Kita yang bakal ditaruh di samping, dan ini sebenarnya untuk Rafaelanya Earl nggak usah ditanya lagi lah ya. Kemarin untuk di match pertamanya mereka bermain cukup prima dengan Rafaela, cukup oke memang, tapi kita bakal lihat apakah masih stabil atau malah kendor atau malah makin jauh. oke. Dan kali ini dari Angie hanya untuk jaga-jaga saya, tapi kalau kita lihat Rafaela udah cukup nakal masuk ke area hutan milik seorang Roger, dan dari seorang Angie juga udah cukup menerima banyak damage dari seorang Spundul. Setelah itu Tyree Revenge berhasil menabrak apakah bakal di backup, sakit banget ternyata dari Blood and One, harus mundur, dan lagi-lagi ternyata ada perubahan role ya, dimana P-nya yang jungle, mood tetap di side, tapi dari Blood and One yang ada di mid. Iya, mungkin mereka nyaman dengan role kemarin dan akhirnya dibikin sedemikian rupa, namun kali ini Pakito yang harus dibakar terus-menerus dan tidak boleh terlalu offset, sama halnya di top lane. Macha juga mulai di zoning, sudah datang juga dari Earl dengan slow yang cukup oke. Betul sekali. Nah itu kita tahu Macha kalau pakai Lunox kemarin sempat bagus banget, bisa nahan banyak musuhnya untuk masuk ke area pertahanan milik Saint Spartan. Tapi kita nggak tahu gimana gamenya kali ini, karena tadi udah dibahas sama Lin, dimana dia sebenarnya bisa nebeng damage dari seorang Lunox ya. Yes, dan ya kembali LA bottom lane coba disiksa kali ini dengan Fire Missile, dan sudah ada rotasi dari P. Harus sedikit berhati-hati dari LA, tidak boleh terlalu offset karena yang kita tahu Lycan Pounce dari Roger ini bisa banget nge-shutdown ketika musuh darahnya semakin sekarat. Yes, betul sekali. Tadi juga kita lihat sempat ada penggunaan Mountain Shocker ya, dimana untuk ngecek mapnya, karena dari DSS akan coba untuk melakukan ganking karena seorang expert di bawah, tapi nggak bisa ternyata karena Pakita udah mulai teristirahat sejarahnya. Lord, mas buat Turtle pertama kali ini sudah up dan akan segera setup dari masing-masing tim ke area bottom lane. Timing recall yang menurut gue pas banget sih dari seorang Pakitonya, recall sebelum Turtle-nya hadir, maka dari itu kalau mereka mau kontes harusnya bakal jadi cukup balance. Dan kali ini Moon sudah menerima cukup banyak pesanan, seperti itu ada feeder effect yang tadi kali ini mau coba masuk, tapi ternyata nggak bisa terlalu dalam. Ada Tyree Revenge coba menabrak seorang LA, tapi nggak akan ada inisiasi lanjutan. Pundul akan coba menyusul, oke, coba poking damage ke arah seorang NG, tapi lihat di arah belakang susah banget ternyata dapetin seorang X-Block yang Mood harus mundur terlebih dahulu. Oke, belum ada inisiasi yang berlebih karena belum ada kill yang terjadi juga. Namun kali ini setup Turtle seharusnya dimenangkan sama GPX, namun Tyrant Defense coba mengejar, dan Black Shoes dari Pundul udah keluar, bakal di counter attack kah? Sudah ada Mountain Shocker bulat kali ini, Peter Extract-nya coba mengincar ke arah Pundul, masih bisa flicker ternyata. Datang kali ini dari P, coba untuk ke kontes karena Turtle-nya sudah mulai low dari NG. Ini bukan posisi yang pas, namun memberikan Powder Retribution masih bisa diamankan oleh Sky. Masih ada Holy Retribution juga, langsung dikasih stun, dikejar balik kali dari Sky, namun terlalu cepat lari dari P, masih bisa survive. Yes, betul sekali. Tambahan movement speed membantu seorang P untuk cabut, walaupun sebenarnya tadi bagus banget gangguan yang diberikan oleh Saint Spartan, tapi masih berhasil diamankan oleh teman-teman dari GPX Ladies. Dan ini menambah gold yang dimiliki oleh GPX Ladies, walaupun tidak tertinggal begitu jauh, tapi udah mulai memberikan boosting semangat. Seenggaknya mental yang cukup baik ketika early game kita dapat banyak sih, harusnya jadi bakalan naik mentalnya. Dan kita lihat ada pertarungan di area atas antara Cincau dan juga Macha. Ini sih dari Cincaunya nggak bisa terlalu maju karena Macha menang range gitu ya. Karena itu Little Wonder kali ini apakah akan coba di kontes. P juga masih cukup aman karena setahu gua dari tadi P itu ketika fight-nya udah tidak memungkinkan dia bakalan mundur. Decision making dia sih bagus, nggak ada ragu-ragu sama sekali. Oke, dan kita sudah sampai di angka 40.000 viewer. Wow, ini banyak banget nih para pendukung dari kedua tim pastinya. Dan kita bakal melihat juga udah di mana menit keempat, di mana Turtle bentar lagi spawn, dan ada Tyrant Defense seperti yang masuk dari NG di atas. Pak. Nah iya, dan Tyrant Red yang sangat baik connect ke arah dua target Arrow yang menjadi target pertama, dan first blood terjadi. Ada counter attack sepertinya dari Falling Star Moon, berhasil mendapatkan kill balasan ke arah NG. Macha pun menjadi next target, sudah tidak ada follow up damage lagi, namun Purify bakal dikejar lagi, mungkin enggak. Ternyata masih bisa survive, masih aman. Yes, masih bisa survive. Dan balik lagi counter play dari seorang Esmeralda bagus banget ya tadi dari Cincau, berhasil mencari momen dan target
sehingga Macha juga nggak bisa berbuat banyak. Sementara itu ada Order Build yang coba digunakan dibantu dengan Feeder Airstrike. Kali ini bakal coba dari belakang, sekarang coba digunakan ke arah belakang dan dua player bakalan hilang begitu saja. Bahkan seorang Parsia juga nggak bisa bertahan lama. Nggak masalah, nggak ke-push turretnya, tapi at least mereka dapetin 2 kill yang mana salah satunya adalah Parsia. Jadinya lebih gampang lagi, tapi ternyata auto turret di arah top lane gue rasa bakal didapatin somehow. Kita lihat di arah bottom lane ada seorang Xborg yang coba untuk mencari keuntungan lainnya. Mut akan coba untuk melakukan push langsung gerak ke arah turtle. Objektif parah teman-teman dari GPX, mereka udah ambil auto turret langsung ke turtle gitu. Oke, Mut bakal coba di-commit, tapi ada Tyrant Revenge coba digunakan, berhasil juga Tyrant Rage-nya kena, tapi ada Mountain Shocker yang digunakan sementara. Immortal sudah pecah dari seorang Mut, bakal coba dikasih fire missile terlebih dahulu, tapi masih cukup kuat ternyata dari seorang Naviliera. Sakit banget, berasa ke arah seorang Mut dan harus mundur terlebih dahulu. Oh no, datang dari belakang bersama dengan Pundul dan bakal di-dive sepertinya. Bermain dengan Shockwave dari Pundul, namun hanya mendapatkan 1 kill terhadap Mut. Gak masalah, 1 kill yang cukup membantu dari seorang Mut. Gue rasa membantu ketertinggalan timnya yang sekarang di menit ke-6 sudah masuk ke arah 3000 lebih ya. Jadi sengaja dapetin 1 poin kill, memperkecil ketertinggalan mereka. Dan kalau kita lihat kali ini dari teman-teman GPX Labis bakalan rotasi ke arah top lane, di mana dari Macanya sih nggak boleh dibiarin farming ya. Oke, Order Build coba digunakan untuk escape ke arah belakang. Sementara itu bakal coba mundur terlebih dahulu. Akankah di-commit aja turretnya, tapi masih berada untuk di defense. Ternyata sementara itu Sky masih coba untuk membuka Mountain Shocker, mengecek di mana keberadaan musuh-musuhnya. Maca low banget, itu kalau kena Mountain Shocker 2 kali sih mati harusnya. Yes, betul banget. Dan ini keunggulan gold yang dimiliki sama teman-teman dari GPX bahaya banget. Namun Cincau berhasil mencuri backline kali, namun NG juga masih ada flicker, di-flickerin balik ternyata sama Cincau. Double kill berhasil diamankan. Cukup berani ke seorang Esmeralda ya, membalas flicker, karena kalau kita tadi ada backup tapi sakit banget ternyata dari seorang P. Setelah si Sanity coba mencari targetnya, masih bisa flicker dari seorang Pundul. Kali ini apakah akan dibalas? Fire missile coba digunakan untuk mengusir mundur, tapi udah ada 1 wave kali ini di arah inner turret mid lane. Apakah bakal di-commit? Oke, dicari ke belakang oleh seorang Ele, tapi kayaknya nggak bisa dibaksain karena udah ada feeder airstrike yang dibuka. Oke, sementara kalau kita lihat di arah top lane mulai dikuasai lagi inner turretnya dan berhasil dihancurkan. Ini mapnya bakal semakin luas lagi yang dimiliki sama teman-teman dari GPX Ladies. Sementara kita lihat di bottom lane, P coba 1v1 situation sama Ele, coba dibantai balik kali ini. Dikejar balik, malah harus kabur dari P-nya. Masih coba dikasih berfire dan berhasil di take down ternyata. Masih berlanjut di belakang, Cicau. Wali baptisnya sangat bagus memang, namun kita butuh follow up damage. Di sini tidak ada follow up damage. Oke, hanya bisa untuk defense saja, dimana kalau kita lihat di map juga Lunox masih coba untuk melakukan split push. Setelah itu Mut gue rasa gak akan bisa bertahan lebih lama karena coba didive lagi ke arah turret dengan 3 player sekaligus, dan bagus banget Cincau si zoning ke arah turretnya, bagus banget sampai Mut juga gak bisa ngapa-ngapain lagi. Inner turret berhasil didapatkan kali ini di menit ke-8. Kalau lu lihat udah 2 inner turret dan semua outer turretnya berhasil diambil sama GPX Ladies. Ini game yang cukup cepat menurut gue. Oke, sementara revenge lagi dari NG, namun Sky damage-nya sih udah sakit banget kali ini. Dan Ele yang coba dikasih ke knockout pulse, masih juga dari Cincau kali ini menolong backline. Tapi duet yang dituju masih bisa flicker ke Scroll, dikasih Peter Strike 1 kali lagi dan Ele yang harus tumbang. Sudah ada last insanity juga dari Mut, namun coba untuk dibalikin keadaannya, masih bisa mundur juga dari Mut. Oke, Mountain Shocker dibuka lagi dan lagi kali ini, tapi tadi dari LA juga sebenarnya percobaan yang sangat baik. Dia coba zoning ketika teman-temannya mau dapetin inner turret. Mungkin terlalu depan sedikit. Jadi ketika dia mau coba untuk balik menggunakan flicker, keburu nabrak ke arah bebatuan di sana, tembok-tembok yang ada, pas dibuka feeder airstrike jadi terbantu juga, dan kita tidak bisa meremehkan damage yang diberikan oleh seorang ini ya, Bulat N1. Betul sekali, karena memang feeder airstrike dari Parcha ya walaupun gimana tetap sakit gitu loh. Sakit, ngeburst banget ya. Dan sekarang tinggal tersisa inhib turret saja yang dimiliki oleh teman-teman dari Sesatan Viteri. Sekarang freelance push dilaksanakan oleh teman-teman GPX lagi, yang mana ini bakalan ngebuat teman-teman dari Sesatan Viteri bakal kesulitan untuk visionnya, karena map control sih harusnya bakal dipegang sama teman-teman dari GPX lagi. Sudah nggak ada turret sama sekali kita ini aja, tapi hati-hati Earl menerima juga banyak damage dan berhasil terpegang ternyata di sana Earl, karena dengan side defense juga menyusul, dibalaskan dengan 1 feeder airstrike dan shutdown berhasil didapatkan. Bakal coba Jakar, sakit banget ternyata dari seorang P, tapi masih berhasil escape. Pundul ke arah belakang, Mountain Shocker kali ini dibuka untuk menzoning musuhnya agar tidak maju lebih jauh lagi. Mut harus mundur terlebih dahulu.
Oke, ini satu poin yang lumayan oke sebenarnya untuk teman-teman dari Sen Spartan, di mana dia berhasil mendapatkan 2 kill yang lumayan besar tadi di top lane, dan kali ini goldnya yang tadinya tertinggal sekitar 6.000 kali ini mulai mengejar nih, mulai mengejar dikit-dikit tapi pasti, namun ada darkening di bawah. Macha berhasil mendapatkan 1 kill terhadap Ele. Coba dikasih counter attack kali ini dari Fundul, namun gak boleh terlalu greedy. Waduh, ini bahaya. Si GPX udah mulai terpick off satu persatu. Terculik playernya dari mulai tadi kita lihat ada seorang Ele, terus hati-hati banget Fundul hampir tadi terculik, tapi kita lihat NG cukup low dan respect dibuka untuk memukul mundur teman-teman dari GPX Ladies kali ini. Dan juga kita lihat Fundul harus berhadapan dengan seorang P, sakit banget dari seorang P ternyata, dan berhasil menumbangkan seorang Fundul. Double kill bahkan didapatkan kali ini, udah nggak ada dari Rafaelanya. Hati-hati Sky, masih berhasil untuk aman di area turret, gak bisa dipaksain juga sama seorang P, tapi ini kalau memaksa Lord sih sayang banget, mood-moodnya low gitu ya. Udah ada cincau, Calling Star Moon terkadang karena 2 player sekaligus dan berhasil men-take down. Satu last insanity digunakan kali ini karena seorang Sky terlalu dempet dan gak ada penjagaan ke arah seorang Sky. Mood low banget, bakalan coba didapatkan oleh seorang Esmeralda, tapi pecah immortalnya dan mega kill dikantongi oleh Roger. Wow, ini sangat perkasa dari P nampaknya, dan kalau misalkan kita lihat Lord kali ini mulai di setup sama teman-teman dari Sen Spartan, tidak mau membuang kesempatan, namun sudah datang kali ini dari Cincau. Coba untuk dikontes lagi depannya, dan yes, sudah ada Last Insanity meledak, langsung mundur lagi, namun unstoppable berhasil diamankan oleh P. Bakal menjadi counter yang sangat bagus, mood juga harus down, dan Lord dimulai sekarang. Siapa yang bakal mendapatkan Lordnya? Double kill istri, dan Lord berhasil diamankan oleh Fundul. Double kill balasan kali ini mengejar ke arah satu hit lagi dan triple kill istri. Wow, gila sih dari Fundul. Untungnya dia sempet balik dulu ya tadi. Jadi HP-nya masih full. Lordnya basket di steal. At least mereka nggak ke pressure terus-terusan. Karena kita tadi lihat beberapa kali GPX Ladies kena pressure dari teman-teman Sen Spartan Viteri. Akhirnya setelah Lordnya berhasil di steal, seenggaknya mereka bisa bernapas lagi gitu. Ini sih P-nya udah sakit banget ya. Kalau kita lihat goldnya jadi melejit nyusul gitu. Yang tadinya ketinggalan sekitar 4.000, sekarang dia cuma ketinggalan 2.000 aja nih. Itu bakalan berbahaya sebenarnya untuk teman-teman GPX Ladies kalau dibiarin terus-terusan. Karena kita lihat Rogernya damage-nya udah ampun-ampunan. Ditambah feeder attack dari Parsha. Wah, kalau kayak gini bisa-bisa comeback ya. Ini Fundul jelas di permainan dia dari Fundul, dia tahu banget timing, dia dapatin Lordnya. Dia menyambung nyawa lagi dari teman-teman GPX yang tadi sebenarnya udah unggul, tapi ada beberapa momen yang bikin goldnya dikejar, dan kali ini ditambah lagi nafasnya sama Fundul. Nice play banget tadi, momen steal Lord, dan dia dapetin double kill juga. Ya, double kill didapatkan tadi sama seorang Fundul. Di sini sih Fundul menunjukkan performa yang luar biasa hari ini, tapi P-nya juga benar-benar harus di-respect sama teman-teman GPX Ladies, karena kalau gue lihat tadi dari Rogernya sih mainnya agresif banget. Udah gitu backup dari teman-temannya tuh luar biasa gitu. Pada itu mungkin untuk lebih hati-hati lagi, coba dicek sementara bus yang ada di area purple buff sudah mulai terdeteksi kah ada Pakito di sana, coba untuk melakukan trapping bersamaan dengan Fundul, dan ada juga Earl. ISS-nya sendirian bakalan coba untuk menunggu momen aja gue rasa, atau enggak mau nyari orang lain, tapi ternyata busnya dicek ya sama Parsha. Oke, bakal coba tuh ditabrak karena depan Ele, hati-hati terlalu berbahaya. Feeder attack dibuka untuk memukul mundur dan tidak dilanjutkan, tapi Earl mulai terpantau kali ini. Ele hati-hati, dari kiri ada Macha yang berhasil membunuh seorang Fundul. Sakit banget sih dari Macha. Kayak tadi ada Tyrant Revenge, tapi Tyrant Revenge-nya gagal. Last Insanity dibuka sambil mundur ke arah belakang. Oke, berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Fundul, ini lumayan besar, ini kill yang lumayan oke pastinya, dimana memanfaatkan situasi yang Fundulnya sendiri langsung dikomit beramai-ramai dan nggak sempet bahkan pakai spell, dan Black Shoes-nya juga masih ada. Ini membuktikan kalau memang dari Fundulnya nggak dikasih gerak, dan ini nice try sih, percobaannya cukup oke, dimana dari teman-teman GPX Ladies dia nggak mau kehilangan map yang memang dari awal memang milik dia gitu, dengan keunggulan gold yang banyak. Walaupun sekarang mulai dikejar, tapi dia tetap berusaha untuk ngebuka vision sedemikian rupa dan ngasih pressure ke teman-teman dari Sen Spartan ID. Iya, ini enak banget sebenarnya dari GPX, kenapa mapnya terang dan ada JSS, mungkin motivasinya bisa sering-sering banget ngebantu ya untuk ngebuka map. Tapi beda cerita sama Sen Spartan Viteri ini, mereka sebenarnya titik comebacknya tuh dari tadi ketika mereka bisa untuk menculik satu persatu player dari GPX Ladies. Tapi sayang, mereka mau coba trapping juga ada multi choker, jadi lumayan sulit. Cuman tadi sih hati-hati ya GPX Ladies, kalau keculik satu persatu lagi mungkin bakal dipegang temponya, dan mungkin kasih nanti bakalan dari goldnya bakalan naik gitu kan dari teman-teman Sen Spartan Viteri. Nah, ini udah mulai harus hati-hati sebenarnya dari kedua tim, dan posisi dari Ele yang udah mulai terlihat langsung mundur juga.
kita kalau melihat dari pergerakannya teman-teman Saint Spartan, mereka udah mulai berkumpul ya. Tidak mau sampai adanya satu player yang offset dan nantinya diculik sama teman-teman dari GPX Ladies. Ya, betul sekali. Jadi mainnya lebih berhati-hati lagi, tapi masih cukup stabil gue rasa dari GPX Ladies, di mana mereka masih berani untuk mendorong minion seorang diri ya kan, dan jangan terlalu jauh sih menurut gue dari Esmeralda atau Pakrito, takutnya dijepit lagi. Tapi di sini Maca damage-nya udah berasa banget. Oke, bakal terjadi duel antara seorang Esmeralda dan juga Lunox, tapi di sisi lain ternyata Earl berhasil ditumbangkan. Wow, 4 versus 5. Oke, ini menjadi hal yang nggak bagus sebenarnya untuk GPX, di mana dia selalu terculik satu demi satu, di mana sebelumnya ada Pundul yang berhasil diculik dan kali ini yang harus diculik. Memang asuransi late game mereka lebih mengerikan, di mana mereka punya Sun Seed. Tapi jangan salah, Roger ini salah satu hero yang bisa nge-press Sun Seed, dan ini harus diperhatikan dari sekarang sama teman-teman GPX Ladies. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman dari GPX Ladies ini harus lebih berhati-hati lagi, di mana mereka sekarang udah gak punya Earl. Vision mereka juga jadi lumayan gelap ya. Oke, hampir aja kalau Islam punya kena, tapi ternyata miss. Dan Lord akan segera dimulaikah? Ditarik aja dulu Lordnya, tapi lihat di mid juga ada terjadi inisiasi dari teman-teman Sensor tadi Terry Firasrak dibuka untuk memukul mundur. Cincau masih cukup kuat berada di depan teman-temannya. Kali ini Tyrion Knight coba digunakan dan di backup dengan sangat baik oleh seorang gendut ya, Bulat N1 ya, dapat 1 poin kill ternyata di sana. Oke, masih ada Vicker tadi yang keluar dari LA. Lance Insanity defensif mau tidak mau harus dikeluarkan dari Xborg. Mut kali ini Lord bakal di setup mungkin sama teman-teman dari GPX, walaupun dia kehilangan satu pemainnya yaitu Cincau, tapi kalau kali ini bisa dilihat mapnya diunggulin sama teman-teman dari GPX. Namun harus berhati-hati karena keunggulan jumlah dari Saint Spartan ID ini juga bisa menjadi poin penting pastinya untuk teman-teman dari GPX. Ya, betul sekali. Dan Lord kali ini sudah mulai di zoning aja sama teman-teman dari GPX. Kelihatan dari arah yang lain udah ada Saint Spartan coba rotasi ke arah Lord. Mereka sudah mulai menyadari satu sama lain keberadaan musuhnya ada di mana. Bakal coba dorong dulu wave aja. P ditemani dengan 2 player lainnya, tapi kalau kita di minimap NG mungkin terlalu depan, coba untuk ngecek map, tapi hati-hati jangan sampai terlalu depan. Oke, Mote Shocker coba dibuka, memecah formasi dari teman-teman Saint Spartan Vitari, dan tadi lu lihat Mote Shockernya sakit banget sih, kena ke arah teman-teman dari Saint Spartan. Oke, dan kita sudah sampai di angka 60.000 viewer ya. Ini banyak banget dari tadi komentar. 60.000 viewer, catat ya adik-adik. Iya, dicatat kok. Ini dan semakin seru lagi pastinya karena kita sudah masuk di menit ke-17 dan goldnya mulai stabil. Ya, betul sekali, goldnya udah mulai stabil. Kali ini tinggal buat momen aja sih, sama laki-laki momen lah ya. Dan di arah mid lane kita lihat Pundul bakalan coba di-visit aja. Lord juga udah mulai di start, ternyata enggak, untuk pancingan aja sih harusnya dari seorang Cincau. Kali ini Mut coba keluar memberikan sedikit fire missile, tapi ada NG menggunakan bouncing ball mundur ke arah belakang. Sempat trading damage tapi nggak begitu sakit. Oke, hati-hati di sana kita lihat ada Mote Shocker, sakit banget sih lapisan ini dibuka kali ini ke arah depan, tapi disusul dengan Feeder Air Strike memukul mundur teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu Creativity cukup low dan shutdown berhasil didapatkan ternyata oleh seorang Sky. Oke, tidak ada P, ini menjadi satu keunggulan dan langsung diambil kesempatannya sama GPX, di mana Lord yang langsung di setup. Ini bakal kontes atau enggak nih kira-kira? Dan harusnya kalau di kontes bahaya banget karena ini masih Lord pertama, lebih cepat juga buat didapatkannya. Setelah itu juga mereka nggak ada P gitu kalau mau untuk kontes, bahaya banget. Tadi macanya kita lihat low banget ya. Setelah itu NG kali ini harus mundur sebentar menggunakan bouncing ball-nya. Oke, dan Lord berhasil di-secure sama teman-teman dari GPX Ladies. Kita akan lihat push seperti apa yang akan ditunjukkan sama teman-teman GPX. Akan ke 3 lane mungkin, atau Lordnya dijadikan bait. Kita akan lihat sebentar lagi karena Lord akan muncul ke arah mid lane. Ke arah mid lane, oke. Lord kali ini hadir di line of down, bergerak ke arah mid lane, membantu teman-teman GPX Ladies. Mungkin seenggaknya Lord pertama ini bisa jadi satu pengalihan, entah mereka mau coba push di arah bottom atau top lane-nya ya. Karena mungkin Lord pertama bakalan cukup gampang untuk dihancurkan. Dan sementara itu kita bergerak ke arah yang lainnya, di mana Esmeralda juga udah bawa satu rombongan wave. Dari line push dilaksanakan kali ini, oke, bakal ditabrak ternyata. Switch di arah mid berhasil didapatkan dengan cukup mudah. Feeder Air Strike coba dibuka untuk memukul mundur teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu Mut coba defend di area top lane, tapi nggak bisa bertahan lama. NG bisa Tyrion range yang cukup baik. Last Insanity juga dibuka kali ini, coba untuk memukul teman-teman GPX Ladies untuk tidak masuk ke area pertahanan base. Oke, Darkening barusan dari Maca namun tidak menemukan target yang pas. Mountain Shocker di open lagi.
seperti akan memilih untuk sabar sedikit sih teman-teman dari GPX, karena tidak boleh terlalu greedy juga. Dan kalau misalkan kita lihat sementara Ele sudah langsung clear minion di arah bottom lane, bawahnya udah didorong. Ini udah bagus banget kalau mereka masih mau melakukan pushnya. Karena melihat dari export juga dia sangat berani dengan immortalnya, cukup prima berada di bagian depan. Peter Extract pun dibuka hanya untuk clear. Dan Tyrant Reds yang berhasil mendapatkan satu target bundle. Harus down juga ternyata dari Mood dengan Last Insanity di depan. Berhasil memaksa teman-teman dari GPS dari harus mundur. Sementara di sisi lain, immortalnya pecah. Dikejar dari Yusuf Jinnya Sky. Masih ada Roger dari Pia mengamuk kali ini, coba creating space sebisa mungkin. Dari Sky-nya masih ada Wings by Wings, coba flicker lagi dari bulat. Dan satu Peter Extract meledak langsung dari Sky. Wow, bagus sekali, tapi lagi-lagi ada Last Insanity dari seorang Moodfoot yang berhasil men-take down satu player lagi. Esmeralda juga membalaskan kematian temannya, memukul mundur teman-teman dari Spartan Viteri karena udah gak ada export kali ini. Sementara itu 3 player dari GPX Ladies gak ada, ditukarkan hanya dengan 1 player aja. Ini menjadi keuntungan besar, advantage yang sangat luar biasa. Order pilihan coba digunakan kali ini oleh seorang Lunox dan akan berhasil dapat 1 angkatan jarak mid lane. Feeder Extract dibuka dengan sangat baik, berhasil menumbangkan seorang Paquito. Ini bakalan langsung aja di-commit ke arah inner turret di arah mid lane dan bakal secara gratis didapatkan. Sementara itu kita lihat dari P juga coba dorong aja di arah top lane. Inner turret selanjutnya akan berhasil didapatkan kah? Bakal coba di zone terlebih dahulu dan yes, menurut gue bakal secara free didapatkan. Undul mau coba defend tapi terlalu berbahaya. Oke, dan ini 3 pemain yang masih belum respawn. Kali ini Cincau coba untuk motong minion ke arah bottom lane. Ini cukup oke sih permainan dari Cincau dan akhirnya masih bisa di defense lagi, masih bisa bertahan dari teman-teman GPX dan akhirnya nggak di strike push karena tadi itu bahaya banget sih, dimana 4 pemain dari GPX yang berhasil di take down. Ya betul sekali, dan kita lihat kali ini dari Fundul akan coba untuk clearing wave aja di arah mid lane. Sementara itu ada juga Esmeralda atau Cincau yang bakal melakukan push terlebih dahulu, karena kalau menurut gua ini sih Esmeralda udah cukup kuat ya untuk jalan sendirian, tapi mungkin tidak boleh terlalu offside juga. Karena kalau misalnya nanti terlalu offside mungkin nantinya bakalan dijepit. Lihat udah terbaca pergerakan dari seorang Esmeralda. Teman-teman saya Spartan Viteri ini bakalan coba untuk menahan perjalanan dari Esmeraldanya. Nggak bisa terlalu jauh Esmeralda karena backup teman-temannya bakalan jauh banget. Oke, dan dari itemization-nya bisa kita lihat di mana Sky dari Yusun Shin sudah full damage ya, dengan ada tambahan 1 item defense yaitu Athena Shield. Ini demi mengurangi damage magical yang dikeluarkan dari Bulat dan dari Macha juga. Ini cukup efektif memang, namun ini masih kekurangan immortal sih harusnya. Kalau di menit-menit yang udah krusial kayak gini, immortal benar-benar sangat dibutuhkan, dan ini untuk kedua tim, bukan hanya dari GPX atau dari Saint Spartan. Oke, itu dia, dan kali ini dari Ele coba untuk menahan di area Bas sebentar, coba untuk buka map aja. NG mulai terpantau, kali ini nggak terjadi inisiasi, hanya untuk dipantau terlebih dahulu di zoning aja Lord yang sedang dimulai oleh seorang Sky. Kali ini nggak ada gangguan lebih, tapi hati-hati, Macha coba datang. Oke, bakalan diganggu kal, lagi dimasak Tyrant Revenge-nya. Apakah bakal menabrak satu player? Tapi kita lihat di arah bottom lane ternyata seorang Esmeralda atau Cincau berhasil mendapatkan alter turret. Ini turret maksud gua di arah bottom lane. Sementara itu Lordnya bakal ke reset aja. NG kali ini coba untuk menzoni Lord yang ada, nggak dibiarin GPX Ladies nge-Lord dengan tenang. Kali ini bouncing ball akan digunakan terlebih dahulu. Sementara itu kita lihat udah ada Pi juga sedang bersiap di area bus, ditemani dengan Macha yang coba untuk masuk ke area Lord, dan juga udah ada Mountain Shocker dibuka. Kali ini hati-hati Pi mencari mangsanya. Lordnya bakalan teriset, gak ada Pi dari juga dibuka. Kali ini di arah belakang ada Pi yang terlalu onside sendirian, gak ada backup dari siapapun, bakal dikejar sama Fundul dan juga Earl, tapi beralih karena teman-temannya, dan ada backup dari Moodfoot beserta seorang NG. Kali ini hati-hati, Earl masih cukup kuat, dan juga ada Polistarmun dilakukan oleh seorang Esmeralda. Kali ini pukul mundur dengan Fire Missile. Oke, Tyrant Revenge coba digunakan, tapi menurut gua sayang banget karena teman-temannya udah mundur. Bakalan coba untuk mundur terlebih dahulu karena teman-teman dari Spartan udah low semua. Oke, dan Lord kembali di setup kali ini sama teman-teman dari GPX, di mana sudah ada Sky dan Cincau yang menguasai di daerah Lord. Sementara di posisi depan sudah ada Fundul yang berdiri dengan tegak untuk menghalau teman-teman dari Saint Spartan yang ingin masuk ke daerah Lord Pit. Dan Lord berhasil diamankan untuk teman-teman GPX, namun kali ini Moodfoot dengan Last Insanity mengincar ke arah Fundul. Tidak ada Black Shoes kah? Masih bisa selamat kali ini, dan fight back coba dilakukan Sky dengan Threshold ke arah depan. Masih punya Villa Garmor, harus mundur lagi kali, satu hit dan harus tumbang. Begitu juga dengan Cincau di sisi lain. Ya
betul sekali, Cincau juga harus ditukar dengan kematian seorang Mut-Mut kali ini. Dimana sebenarnya ada pencapaian yang sangat baik dari Mut-Mut tadi dengan Lassie Sanity-nya. Walaupun dia harus berhasil ke takedown, tapi at least dia bisa nge-buying time lah ya, sehingga teman-temannya bisa pulang terlebih dahulu. Cuman yang jadi PR adalah kali ini Lord sudah hadir di arah mid lane beserta teman-teman dari GPX tadi, dan juga teman-teman saya Spartan Viteri ini udah nggak punya ini turret sama sekali. Ini bakalan berbahaya sih, minion jadi gede, entah itu mereka kekurangan personil, dan nge-defend ini bakal sulit banget. Meskipun kita tahu ada bulat N1 yang bisa seenggaknya pakai Feeder Air Strike dengan mudah, sebenarnya Lordnya dihancurkan dengan bantuan Feeder Air Strike. Tapi balik lagi, itu Feeder Air Strike-nya udah kepake. Info yang sangat baik buat teman-teman dari GPX kalau misalnya mau coba untuk komit ke arah base-nya. Oke, kali ini Tyrant Defense coba mengejar ke arah siapa? Ele yang coba dituju. Tyrant Race keluar namun tidak ada tembok yang terjepit. Masih ada bouncing ball. Diusir kali ini dengan Feeder Restrict dan coba maju lagi dari Ele. Hampir saja mendapatkan kill. Minion mulai masuk. Macanya udah low. Coba untuk di-clear dulu minionnya sama P kali ini dan teman-teman dari Saints Spartan ID NG. Coba untuk dengan bouncing ball. Satu hit lagi base-nya dan berhasil mendapatkan